Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak yang Ustadz banggakan, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat iman wal Islam yang sampai detik ini masih melekat dalam diri kita. Anak-anak, pada masa Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anhum, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in berlomba-lomba berbuat kebaikan dengan membantu orang yang membutuhkan dan menolong orang yang teraniaya. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma termasuk orang yang gigih bersaing di dalam amal kebaikan yang mulia ini, yang pelakunya mendapatkan kebaikan besar di dunia dan banyak pahala di akhirat. Anak-anak, ada sebuah kisah yang terjadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada saat itu, Umar mengawasi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Lalu dia melakukan 2 kali lipatnya, sehingga dia mendapatkan kebaikan dan berbuat lebih dari Abu Bakar dalam hal kebaikan. Pada suatu hari, Umar mengawasi Abu Bakar di waktu fajar. Sesuatu telah menarik perhatian Umar. Saat itu Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah setelah sholat subuh. Abu Bakar mendatangi sebuah gubuk kecil beberapa saat, lalu dia pulang kembali ke rumahnya. Umar tidak mengetahui apa yang ada di dalam gubuk itu dan apa yang dilakukan Abu Bakar di sana. Umar mengetahui segala kebaikan yang dilakukan Abu Bakar, kecuali rahasia urusan gubuk tersebut. Hari-hari terus berjalan, Abu Bakar tetap mengunjungi gubuk kecil di pinggiran kota itu. Umar masih belum mengetahui apa yang dilakukan Abu Bakar di sana. Sampai akhirnya Umar memutuskan untuk masuk ke dalam gubuk itu sesaat setelah Abu Bakar meninggalkannya. Umar ingin melihat apa yang ada di dalam gubuk itu dengan mata kepalanya sendiri. Dia ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh sahabatnya di situ. Manakala Umar masuk ke dalam gubuk kecil itu, Umar mendapatkan seorang nenek tua yang lemah tanpa bisa bergerak. Nenek itu juga buta kedua matanya. Tidak ada sesuatu pun di dalam gubuk kecil itu. Umar tercengang dengan apa yang dilihatnya. Dia ingin mengetahui apa hubungan nenek tua itu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar bertanya, "Apa yang dilakukan laki-laki itu di sini?" Nenek itu menjawab, "Demi Allah, aku tidak mengetahui, wahai anakku. Setiap pagi dia datang membersihkan rumahku ini dan menyapunya. Dia menyiapkan makanan untukku. Kemudian dia pergi tanpa berbicara apapun denganku." Umar menekuk kedua lututnya dan kedua matanya basah oleh air mata. Dia mengucapkan kalimat yang masyhur, "Sungguh engkau telah membuat lelah khalifah sesudahmu, wahai Abu Bakar." Umar pun menangis dan takut bila ia tak sanggup berbuat lebih baik dari itu. Ia pun bertekad melampaui kebaikan sahabatnya itu. Begitulah para sahabat terus menabung dan berlomba dalam kebaikan. Anak-anak yang Ustaz banggakan, bangkit dan berlomba dalam kebaikan mengandung beberapa makna. Pertama, bergegas melaksanakan kebaikan. Tak boleh berleha-leha, tidak boleh bersantai-santai, ataupun menunda-nunda kebaikan yang akan kita lakukan. Nanti, besok saja. Tidak seperti itu. Karena bagaimana kita yakin esok masih bisa bernafas, sementara rahasia kehidupan itu milik Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua, berlomba dalam kebaikan itu
adalah meningkatkan kualitas kebaikan. Kebaikan hari ini harus lebih baik kualitasnya dibanding waktu kemarin. Evaluasi, perbaiki, dan tingkatkan kualitas serta kuantitasnya. Karena apa? Karena kondisi persoalan itu semakin meningkat. Bila kualitas amal kita, kualitas kebaikan kita tetap, maka nilai manfaatnya pun semakin berkurang. Memang dalam setiap kebaikan, niat dan keikhlasan itu menjadi utama. Namun, tentu kemanfaatan dari kebaikan itu juga harus diprioritaskan, harus diutamakan juga. Anak-anakku, yang ketiga, makna dari berlomba-lomba dalam kebaikan ini adalah kebaikan itu harus terus berlanjut. Dalam menyebarkan kebaikan, harus terus berlanjut. Manusia boleh mati, tapi kebaikannya tak boleh terputus. Inilah makna lain dari hadis yang menyatakan ketika meninggal, anak Adam akan putus semua amalnya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Itu 3 hal yang mengandung makna di dalam keberlanjutan amal dan juga menyebarkan kebaikan. Nah, anak-anakku, berlomba dalam kebaikan akan melahirkan amal terbaik. Amal terbaik itu pada umumnya selalu dikaitkan dengan iman. Seperti yang kita temukan dalam surat Al-Baqarah ayat 25 dan surat Al-Asr ayat 3 yang mengandung makna bahwa perbuatan itu aktualisasi, perwujudan dari keimanan, buah dari keimanan. Sebesar apapun kebaikan itu, walau hanya sebesar biji zarah, walau hanya sebesar biji sawi, walaupun sangat kecil, maka tetap akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kalian sudah sangat hafal di surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai ayat 8. Dan juga tidak akan disia-siakan amal kebaikan kita sekecil apapun. Sebagaimana ada di Quran surat At-Taubah ayat 105. Nah, dengan segala kekuatan yang kita miliki, dengan segala potensi yang kita miliki, berlomba-lombalah. Berlombalah dalam kebaikan. Raihlah amal terbaik. Maka kemuliaan di dunia dan akhirat akan menjadi capaian. Semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.